Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini kami akan membahas konsep pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Dilihat dari pengertiannya, pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel. Dapat diukur berupa angka maupun grafik serta tidak dapat diulang kembali atau irreversible. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian masa-masa perkembangan. Yang pertama ada masa sebelum lahir atau prenatal period. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel bapak dan ibu sampai lahir kira-kira 9-10 hari atau 280 hari. Masa sebelum lahir ini terbagi dalam 3 periode, yaitu yang pertama, periode telur atau zigot yang berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua ada periode embrio dari akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu periode janin atau fetus dari lahir bulan kedua sampai bayi lahir. Lalu lanjut ke masa yang kedua yaitu masa bayi baru lahir atau newbora. Masa ini dimulai dari sejak bayi baru lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari. Dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan fase pemberhentian. Artinya masa tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Ciri-ciri yang penting dari bayi baru lahir ialah periode ini merupakan masa perkembangan yang tersingkat dari seluruh periode perkembangan. Periode ini merupakan saat penyesuaian diri untuk kelangsungan hidup atau perkembangan janin. Periode ini ditandai dengan terhentinya perkembangan. Di akhir periode ini, bila si bayi selamat, maka merupakan awal perkembangan lebih lanjut. Lanjut ke masa yang ketiga, yaitu masa bayi atau babyhood. Masa ini dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Masa bayi ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian, karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. Bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umur 24 bulan, namun tidak ada batasan yang pasti. Pada masa ini, manusia sangat lucu dan menggemaskan, tetapi juga rentan terhadap kematian. Kematian bayi dibagi menjadi 2, yang pertama ada kematian neonatal, yaitu kematian di 27 hari pertama hidup, dan yang kedua yaitu post-neonatal, atau setelah 27 hari pertama hidup.
Lanjut ke masa yang keempat, yaitu masa balita. Bayi di bawah umur 5 tahun atau sering disingkat balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi sebelum anak awal. Rentang usia balita dimulai dari 2-5 tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan. Periode usia ini disebut juga sebagai usia prasekolah. Masuk ke masa yang kelima, yaitu masa kanak-kanak awal atau early childhood. Awal masa kanak-kanak berlangsung dari 2-6 tahun. Pada masa ini dikatakan usia prakelompok karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri pada waktu masuk kelas 1 SD. Masuk ke masa yang keenam, yaitu masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Akhir masa kanak-kanak atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Selanjutnya, Konstan menanamkan masa kanak-kanak akhir ini dengan masa intelektual, di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelektual. Adapun Erikson menekankan masa ini sebagai masa timbulnya sense of accomplishment, di mana anak-anak pada masa ini merasa siap untuk menerima tuntutan yang dapat timbul dari orang lain dan melaksanakan atau menyelesaikan tuntutan itu. Kondisi inilah kiranya yang menjadi anak-anak pada masa ini memasuki masa keserasian untuk bersekolah. Sekarang masuk ke masa yang ketujuh, yaitu masa puber atau puberti. Masa puber merupakan periode yang tumpah tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja, yaitu umur 11 atau 12 sampai umur 15 atau 16. Kriteria yang sering digunakan untuk menentukan permulaan masa puber adalah haid yang pertama kali pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Terjadi perubahan tubuh pada masa puber, yaitu perubahan besarnya tubuh, perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan ciri-ciri seks premier, perubahan pada ciri-ciri seks sekunder. Selanjutnya masuk ke masa 8, yaitu masa dewasa awal atau early adulthood. Dewasa awal periode yang paling penting dalam kehidupan. Masa ini dibagi dalam 3 periode, yaitu masa dewasa awal dari umur 21 sampai umur 40 tahun, masa dewasa pertengahan dari umur 40 sampai umur 60 tahun, dan masa akhir atau usia lanjut dari umur 60 sampai meninggal. Pada masa dewasa awal ini terjadi peningkatan emosi yang biasanya berhubungan dengan perubahan fisik, perubahan bentuk tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosialnya. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Setelah masa dewasa awal selesai, lalu masuk ke masa yang ke-9, yaitu masa dewasa madya atau middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 tahun sampai umur 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial pada masa ini antara lain: masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Masa dewasa madya merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Masa dewasa madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, selama usia madya ini orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti atau stagnasi. Pada masa dewasa madya ini, perhatian terhadap agama lebih besar. Perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan. Yang terakhir, masuk ke masa yang ke-10 atau masa usia lanjut atau later adulthood. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun.
Pada masa ini juga kecenderungan semakin tergantung pada orang lain, baik bantuan fisik maupun ekonomi. Semakin menurunnya kemampuan motorik, kekuatan fisik, seksual, dan banyak tidak berfungsinya sistem saraf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.